Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap dan pertanyaan-pertanyaan yang masih jadi misteri membuat video ini fokus kepada burung calak kebo yang saya pelihara. Dan di sini ada beberapa jenis burung calak kebo silangan, burung calak kebo lokal, burung calak kebo dari luar, dan ada juga burung calak nias dan pendatang baru yaitu calak putih ataupun disebut calak pito ya. Jadi nanti kita akan melihatnya. Oke, yang pertama kita akan menunjukkan atau ini adalah fakta yang sudah terjadi. Ini burung calak kebo yang mungkin teman-teman menganggapnya burung calak kebo jantan. Dan karena mereka itu berjambul dan untuk berdirinya mereka pun tegak banget layaknya burung calak kebo jantan ya teman-teman ya. Tapi di sini adalah burung sepasang ya. Jadi ini jantannya sebenarnya yang berkepala putih. Ini adalah jantan, yang di sana mungkin seperti jantan itu adalah betina. Karena di sini mereka sudah berproduksi 8 kali dan sudah berhasil menetas 5 kali. Dan untuk anaknya teman-teman bisa cek video sebelumnya. Sudah saya liarkan dan ada yang sudah bertelur di rumah tetangga ya teman-teman ya. Dan itu tidak banyak kita bahas karena di sini saya akan membahas untuk jantan dan betinanya dan untuk beberapa jenis macam burung calak kebo di sini. Dan di sini teman-teman bisa cek juga, ini bisa saksikan sendiri burung calak kebo yang tidak ada jambulnya sama sekali meskipun dia sudah 4 bulan di kandangan di luar sampai mereka itu menghasilkan anak ya. Dan bisa cek juga untuk video sebelumnya untuk panennya anakan burung calak kebo silangan ini yang tidak berjambul. Dan ini mungkin yang banyak teman-teman bahas ya. Jadi untuk yang jantan itu berjambul dan yang betina itu tidak berjambul. Nah, di situ sangat bingung juga untuk saya menerangkan atau fakta yang ada di sini tidak bisa dipecahkan juga karena yang saya pelihara ini satu pasang tapi dia berjambul semua. Ya, teman-teman bisa saksikan dengan seksama. Ini ada jambulnya dan sama-sama panjang dan untuk badannya pun sama-sama tegap. Membuat saya bingung untuk menerangkannya andaikan burung ini belum berproduksi ya. Saya pernah juga dapat kiriman dari Semarang untuk membedakan atau menjodohkan burung calak kebo yang sama-sama berjambul dan di situ banyak komentarnya mengatakan itu adalah burung calak yang jantan semua. Tapi sampai sekarang akhirnya burung itu akhirnya ya sudah bertelur juga ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah dipelihara, di orangnya sudah produk 2 kali dalam waktu 4 bulan. Nah, oke, di situ membuktikan kalau banyak juga yang melihara burung calak kebo untuk dibudidayakan itu salah memelihara. Karena apa? Karena calak kebo ini walaupun sama-sama betina dan dikandangkan, ditangkarkan, burung calak kebo ini mampu menelur walaupun mereka tidak menetas. Dan untuk pemelihara yang sangat sabar, mereka akan selalu menunggunya sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun walaupun burung ini hanya mengangkut sarang dan bertelur tidak akan menetas ya. Dan perlu teman-teman ketahui kalau burung itu sebenarnya ya burung yang betina semua ya, karena tidak banyak terjadi juga di sini. Sebelum hasil koloni kita juga salah prediksi. Jadi yang diprediksi jantan adalah betina, yang diprediksi betina adalah si jantan. Nah, di situ saya mengungkapkan untuk hasil koloninya di sini sudah banyak sekali menghasilkan beberapa pasang untuk burung calak kebo dari hasil koloni tersebut, baik yang untuk membantu teman dan untuk yang kita pelihara sendiri bahkan sampai silangan. Dan nanti teman-teman jika bisa saksikan untuk burung calak kebo jantan tidak berjambul dan sudah fakta udah panen anaknya beberapa kali ya. Nah, jadi di sini mungkin ya teman-teman bisa memprediksi atau bisa memahami ya, walaupun ya penerangan kita tidak begitu jelas atau tidak begitu detail ya. Semoga teman-teman bisa memahami semua ini ya. Jadi ini fokus pada burung calak kebo yang selama ini dibahas. Jadi kenapa ada burung calak kebo jantan dan betina sama-sama berjambul? Ya di sini yang terjadi adalah burung yang saya bawa dari Kalimantan. Jadi berulang kali saya katakan kalau saya membawa burung calak kebo hasil dari Kalimantan ya. Dan dia untuk kakinya, untuk kuku kakinya itu dia putih semua. Dan untuk kakinya warnanya kuningnya itu kuning mateng dan kelihatan bersih banget meskipun dia berumur 8 tahun. Dan mungkin kalau yang
jenisnya itu silangan atau mata putih ya, untuk 4 tahun atau 3 tahun dia sudah medang, tapi tidak medang untuk burung jalak kebo yang saya bawa dari Kalimantan ataupun asli mata putih ya teman-teman ya. Dan mungkin di situ ya bisa disimpulkan kalau burung ini perbedaannya sangat jauh, walaupun untuk warnanya kelihatan agak sama, itu mungkin untuk pemula saja. Tapi kalau yang sudah ahli atau sudah lama melihara burung jalak kebo, mungkin akan banyak tahu perbedaan dari warna, dari postur, dari gerak-gerik, dan semuanya itu bisa dibedakan. Ya selain untuk matanya yang putih, dia juga ya harusnya lebih kecil untuk burung jalak yang dari Kalimantan ini, atau dari teman-teman yang bisa membawa juga dari luar ya. Nah, di situ mungkin banyak pertanyaan juga, mungkin banyak bikin bingung juga ya, bagaimana sih jantan dan betinanya itu ya. Ya mungkin di sini ya teman-teman sekali lagi bisa memahami ya. Jadi kenapa saya katakan ada yang dari Kalimantan dan ada juga yang disilangkan. Nah itu untuk membedakan bagaimana burung jalak kebo ada yang jambul dan ada juga yang tidak ya. Nah itu biasanya khusus untuk yang betinanya. Nah jadi nanti teman-teman bisa saksikan juga untuk burung jalak kebo jantan yang tidak berjambul, dan itu sudah terbukti ya, bukan hanya ngomong tok ya, tapi itu terbukti sudah berproduksi. Nah di situ kita nanti akan memvideokannya, tapi walaupun burung itu saya silangkan ya. Nah di sini kita masih fokus juga dengan burung jalak kebo yang berjambul semua ya, tapi di sini burung yang sebenarnya dulu itu saya kandangkan dan berproduksinya juga di dalam kandang, dan ini hanya baru 3 hari saya keluarkan karena mereka sudah jodoh dan sudah produk. Hanya 1 hari di luar mereka langsung angkut sarang sampai 2 hari sekarang ya. Jadi ini burung yang sedang mengangkut sarang, walaupun yang betinanya itu adalah berjambul ya, dan untuk suaranya pun kita bisa saksikan ini ya, walaupun hanya sebentar. Jadi seperti burung jantan ya, dan untuk jambulnya pun seperti burung jantan. Dan ini teman-teman bisa cek untuk kukunya itu berwarna kuning ya. Nah ini, dan untuk kakinya itu enggak medang ya teman-teman ya, jadi dia enggak ada pedang sama sekali dan enggak ada ciri-ciri mau medang, padahal dia harusnya sudah medang untuk jenis burung jalak kebo lokal atau si mata kuning ya. Oke, dan untuk anaknya juga ini udah banyak di sini. Nah, kita tidak bisa mendetailkan atau membedakan mana anaknya itu, mana anaknya ini ya. Yang jelas di sini sudah saya lihatkan semua yang ada di sini, dan saya tidak pernah mengandangkan untuk burung-burung jalak kebo ini yang sudah bisa mandiri. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga yang mengatakan apakah tidak takut kucing, ataukah tidak dimakan kucing, ataukah di situ nggak ada kucing. Jadi sekali lagi di sini banyak kucing juga. Dan untuk burung jalak kebo ini burung yang sangat cerdas ya. Jadi untuk zaman dulu burung jalak kebo ini sebenarnya hidupnya di belakang-belakang rumah, dan mereka selamat dari incaran kucing ya, karena burung ini sebenarnya burung yang sangat agresif banget ya. Jadi pergerakannya itu agresif banget, meskipun dia sedang mencari makan dia selalu waspada terus, sehingga dia selamat dari predator-predator yang nakal ya. Nah, di sini burung-burung yang terlihat nyaman karena mereka tahu kalau sedang dipantau atau sedang ada yang duduk di sana ya. Seperti saya sini sedang berdiri di sini, sehingga membuat burung-burung itu nyaman dan tidak takut dengan suatu apapun. Nah, jadi yang teman-teman yang mengatakan kalau burung ini tidak dimakan kucing atau tidak takut dimakan kucing ya, itu ya bisa disaksikan juga di sini. Semua burung masih utuh dan tidak ada yang dimakan kucing, khusus untuk burung jalak kebonya ya. Langsung saja, ini burung jalak kebo jantan yang tidak berjambul, bisa disaksikan sendiri dengan seksama. Jadi dia adalah si jantan yang saya silangkan dengan si betina burung jalak nias, dan dia sudah berproduksi 4 kali dan menetas 3 kali, dan sekarang juga dia sudah ada anaknya walaupun cuma 1, dan ini buktinya sudah membawa makanan. Kenapa saya kasih makanan di sini? Karena untuk melihatkan burung-burung ini, dan saya juga mau membedakan dan memperlihatkan kepada teman-teman semua yang masih belum paham juga untuk pemula ya. Di sini disarankan untuk yang pemula saja, karena yang sudah ahli mungkin ya nggak perlu juga untuk mendetailkan atau memahami video ini, karena tanpa ini pun mereka sudah berhasil membudidayakan burung-burung jalak kebo ya. Namun
itu enggak banyak juga yang saya dengar, karena yang saya dengar lebih banyak itu ya yang gagal saja. Jadi ya berakibat karena mereka belum paham jantan dan betinanya ya. Oke, dan di sini kita bisa saksikan ya, jadi itu sarangnya di sana dan tidak saya kandang, tapi mereka berhasil berproduksi. Oke, besoknya kita akan menyambung lagi ya teman-teman ya. Oke, dan tadi kita mengatakan ada pendatang baru yaitu jalak pito atau jalak mata putih ya, nanti kita akan bahas juga ya. Dan di sini untuk anakan yang jalak putihnya, jalak putih lokalnya ya, yang saya bawa dari Kalimantan, ini sudah menghasilkan anak dan sudah menghasilkan, sudah jodoh juga ya. Jadi ini untuk warnanya nggak beda jauh, tapi karena mereka itu mungkin hasilnya atau lahirnya itu di sini, jadi kuku mereka hitam, ataukah mungkin nanti untuk kukunya akan berubah menjadi kuning, saya nggak tahu ya. Jadi itu sangat membuat misteri juga, dan saya tidak bisa memecahkan 100% juga apakah burung jalak kebo mata kuning asli itu berkuku putih ya. Karena nyatanya di sini untuk anakannya, walaupun mereka masih anakan asli ya, ini anakan pertama, dia sudah berganti bulu tapi kuku mereka masih hitam ya. Di situ kita tidak bisa meyakini kalau burung jalak mata putih asli itu berkuku putih. Nah, ini teman-teman bisa membedakan, yang ini adalah burung yang betina dan di sana yang jantan, dan semuanya berjambul. Dan kalau teman-teman yang melihat yang anakan itu akan membuat bingung lagi, karena mereka untuk warnanya sama saja dan untuk postur tubuhnya juga sama. Oke, kita lirik sedikit untuk burung jalak nias yang beberapa hari kita tangkarkan, kita karena belinya udah jodoh ya. Jadi di sana kita hanya membuat sarangnya, bagaimana caranya agar mereka itu bisa bertelur dengan nyaman dan bisa menetas dan bisa berproduksi. Karena di situ saya mau mencari tahu untuk anakannya asli burung jalak nias itu seperti apa. Oke, langsung saja, ini burung jalak pitonya yang kemarin berhasil dikirim dari Solo ya. Selama 4 jam ternyata dia sampai di sini selamat ya. Dan saya lihat ini untuk burungnya, karena si penjualnya juga bilang kalau burung ini adalah burung ombyoan, tapi sudah dipelihara 1 tahun lebih. Dan saya lihat untuk kakinya itu emang burung yang sudah tua ya. Jadi ada itu ya, teman-teman bisa cek sendiri. Di sana sudah ada pedangnya ya, walaupun hanya sedikit. Dan saya lihat juga ada kulit kalau jago ayam itu namanya cenger ya, kulit cenger. Di sana tumbuh juga itu kuning di belakang mata ya. Ini ada yang mengganggu juga, ini menabrak-nabrak tangan, kita kasih makan dulu ya. Nah, itu kita fokus lagi kepada jalak pitonya ya. Ini burung ombyoan, tapi burung ini saya sedang berusaha untuk membudidayakannya juga di luar, dan saya akan menyilangkan. Saya sengaja meminta 1 ya, selain harganya mahal, saya takut juga kalau burung ini nggak selamat sampai tujuan. Dan nanti kalau 2 itu ya bukan silangan ya, karena di sini saya berniat untuk menyilangkan burung jalak putih ini, karena untuk beberapa bulan yang lalu ada juga yang menanyakan apakah burung jalak putih itu bisa silangkan atau ditangkarkan di luar. Nah, karena saya nggak pernah, karena dulu di sini juga belum pernah menemukan anaknya, walaupun ada indukannya aslinya itu ada, tapi saya belum pernah menemukan anaknya, dan saya belum hafal dan belum memahami karakter burung ini. Tapi saya lihat ini adalah burung jalak pito yang betina, dan nanti kita akan mengolonikan dengan burung-burung yang lain sehingga bisa memproduksi mereka di luar kandang, dan semoga saja mereka selamat ya. Ini permintaan dari komentar-komentar ya. Jadi setiap komentar atau setiap masukan itu kita selalu berusaha, walaupun prosesnya itu sangat lama, karena untuk burung yang tidak ada di sini kan kita harus proses untuk mencarinya ya teman-teman ya. Dan mungkin di situ sudah jelas ya kalau burung jalak kebo jantan dan betina. Jadi ada yang jantan dan betina yang berjambul semua, dan mungkin ada juga burung jantan jalak kebo yang tidak berjambul, dan ada juga yang betina juga tidak berjambul. Bahkan jadi ini membuktikan kalau ada burung jalak kebo yang 1 pasang tapi sama-sama tidak berjambul ya. Nah, mungkin di situ sudah bisa dipahami kalau ternyata burung jalak kebo itu tidak hanya 2 macam, tapi ada bermacam-macam ya. Ada beberapa macam hasil dari silangan dan hasil dari tangkapan anakan dari hutan. Jadi di hutan pun mungkin sekarang sudah banyak yang silangan, mengingat pemelihara yang
burungnya itu lepas dari kandang dan mereka hidup di alam. Nah, di situ akan membuat banyak-banyak burung silangan di luar tanggaran kita ya teman-teman ya. Ini malah videonya kemana-mana ya, walaupun kita membahas burung jalak kebo ya, kita perlihatkan juga untuk burung bukan burung jalak ya, ini burung aneh yang belum pernah kita temui, walaupun di beberapa tahun lalu itu ada di sini, tapi dia tidak sempat kita temukan anaknya karena waktu itu saya masih kecil ya. Jadi ini kan burungnya sering di hutan-hutan di dalam rimbunan ya, nggak kayak burung-burung ciblek atau burung perenjak dan burung kutilang serta burung-burung yang lain yang bisa berbudidaya atau bisa beranak di di padang-padang rumput, padang tanah seperti itu ya. Jadi kayak bekas-bekas longsoran, ada yang tanpa kayu intinya ya. Jadi mereka bisa berkembang biak di sana gitu. Kita sangat susah untuk menjelaskannya juga ya. Padahal kita sangat hafal sekali untuk pencarian burung di waktu itu. Dan apalagi ya di sini ya, burungnya banyak yang saya kandangkan tadi juga. Ini kenapa videonya agak siang, karena saya mengumpulkan burung-burung dulu ya, karena saya lihat ada burung lovebird ya, dia keluar juga. Itu biasanya kalau ada anakan burung itu suka sekali dan langsung menggigit kakinya ya, sehingga burung-burung yang lain kita kandangkan dulu. Dan tadi juga burung pentetnya itu saya kandangkan karena sangat susah sekali, dia sangat mulai aktif banget kalau melihat anakan burung itu mau dimakan. Dan oke, kita sudah berhasil memasukkan untuk burung LB nya ya, dan kita saksikan sebentar untuk burung cibleknya yang kita panen di luar ya, di samping rumah kemarin. Ini udah besar, ini udah berumur sekitaran hampir 2 mingguan. Dan untuk si jantannya malah kabur, nggak tahu dipikat orang ataupun dimakan kucing ya, karena yang saya tahu itu biasanya kalau jam segini ya ada di sini, tapi sudah dari 2 hari yang lalu dia tidak kembali, dan di sini hanya yang betinanya saja ya. Oke, itu tidak dibahas, mungkin akan dibahas untuk video yang selanjutnya. Jadi untuk burung jalak kebonya sudah bisa dipahami, dan semoga teman-teman bisa paham di sini. Ada burung jalak kebo yang berjambul itu jantan betina, dan ada juga burung jalak kebo yang seperti teman-teman pelihara, yaitu si jantan yang berjambul dan si betina yang tidak berjambul. Di situ karena hasil dari jenisnya ya, karena yang berjambul itu biasanya betina dari luar yang asli. Jadi jarang juga untuk burung jalak kebo berjambul itu adalah burung jalak kebo yang mata putih ya. Jadi untuk yang mata kuning semuanya itu jambulnya tidak begitu menonjol, nggak seperti yang saya videokan pada kali ini. Dan tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ada juga video yang saya perlihatkan untuk burung jalak kebo betina yang tidak berjambul juga ya. Di situ semoga bisa membuat teman-teman paham kalau misteri burung jalak kebo ini memang agak susah dipecahkan ya. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga teman-teman tetap semangat dalam budidaya